Bahkan tokoh yang dinamakan Nabi Sulaiman sampai sekarang itu siapa yang menemukan kuburannya? Yang tahu kira-kira. Jadi beberapa narasumber juga menyatakan bahwa itu di sini, itu di sini, itu di sini. Kebenarannya apa kira-kira bisa dipertanggungjawabkan? Sak sundulo langit ilmune, gedhe sak gunung ilmune. Selagi ini tiang niku mboten purun menjunjung tinggi dan menghargai keluhuran Nusantara niki. Ora ana walate babar pisan, mulane ora sawedi, dalam arti ora sawedi aja nek enten tiang ngoten terus jenengan parani terus tuwabok mboten usah. Ya. Anggap saja bahwa itu sebenarnya tidak paham dengan ajaran Jawa ini, sehingga walaupun orang Jawa kadang-kadang berani merendahkan dan meremehkan martabat orang Jawa. Itulah. Terus kaping kalihipun, supaya kita itu lebih gampang, lebih mudah untuk memahami ajaran-ajaran Jawa, makanya ya kemarin sing kula damel contoh napa? Eling sejarah pewayangan. Nah, apakah sejarah pewayangan itu memang dulunya ada tokoh yang kula sebut namine termasuk Bratasena, Bathara Bayu, Bathara Brama, terus butone diwastani Rukmuka lan Rukmakala. Napa wonten kira-kira sing disebut alas Tebrasara, Gunung Reksamuka? Niku sebenarnya napa? Niku sebenarnya napa sing dados sing dijadikan tokoh dalam cerita niku? Sebenarnya niku tembung sanepa. Tembung sanepa tentang napa? Ya tembung sanepa tentang kehidupan awak dhewe niki lho. Jadi sedaya yang terangkum di dalam cerita niku adalah semuanya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, kenapa kok membuat tokoh dinamai Bratasena, dinamai Dhyang Durna, dinamai Dewa Ruci dan lain sebagainya? Supaya kita itu lebih gampang untuk memahami ajaran itu. Dan setelah saya angan-angan dengan dalam, dan setelah saya cermati, ajaran-ajaran dari luar pun ternyata sama. Walaupun orang banyak mengatakan bahwa ini sebenarnya ada tokohnya, kalau saya sama sekali tidak percaya. Jadi tokoh-tokoh yang disampaikan di dalam agama yang dari luar itu semuanya juga sebenarnya legenda, supaya orang itu mudah untuk memahami tentang ketuhanan dan cara kita itu melaksanakan hidup, mengabdi, menyembah, dan menjadi saksi dalam hidupnya itu sendiri. Nuwun sewu ya, yang mengatakan bahwa di zaman ini ada tokoh yang namanya ini, ya di zaman ini ada tokoh yang namanya ini. Itu kalau nanti kita sudah menggali, mencari, kesulitan untuk menemukan tokoh-tokoh itu. Ya, maaf, ini masuk ke dalam cerita agama. Bahkan tokoh yang dinamakan Nabi Sulaiman sampai sekarang itu siapa yang menemukan kuburannya? Yang tahu kira-kira. Jadi beberapa narasumber juga menyatakan bahwa itu di sini, itu di sini, itu di sini. Kebenarannya apa kira-kira bisa dipertanggungjawabkan? Jadi ya sama dengan tokoh-tokoh kita. Kita mempercayai bahwa Panengah Pandhawa, ya Raden Arjuna, tentang ketampanannya,
tentang pusakanya, tentang keahlian di dalam medan tempurnya. Itu sebenarnya juga cuman filosofi hidup kita sendiri. Maka di situ ditokohkan seorang pria yang tampan, yang dimana-mana itu mempunyai istri. Itu sebenarnya juga sama dengan kita. Maka kita itu kalau melihat dari kaca, wujud kita memang buruk, jelek. Tapi kalau perilaku, ucapan, dan cara berpikirnya benar, bagus, dan bisa dipercaya, tidak mempunyai sifat bancinde, banciladan, tidak mempunyai sifat adigang, adiguno, sopo siro, sopo ingsun, ya itulah Arjuna. Bratasena juga begitu. Walaupun kita itu kecil, bisa dikatakan bahwa seperti cebol kepalang, katakan. Karena fisik kita juga mungkin kalau menghadapi orang yang besar mungkin kalah karena orang lain besar, kita kecil. Tapi namanya Broto adalah tirakat. Lah Seno itu sungguh-sungguh dengan tekad bulat kita melakukan Broto. Artinya Broto itu bukan terus sendagap di pinggir gunung, terus tidak makan 3 hari, 3 bulan, atau karena moso putih dan lain sebagainya. Bukan itu. Tekad yang sesungguhnya itu begini, orang itu jangan, kalau bahasa Jawa itu jangan miar-miur. Miar-miur itu jangan bimbang sana bimbang sini. Teguhkan niat kita dan pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Jangan mempunyai ragu-ragu. Maka jangankan manusia nggak bisa kita taklukkan, bahkan Gunung Reksamuka dan alas Tebrosoro oleh Bratasena bisa dinaiki dan sampai dia bisa mendapatkan apa kemarin? Kayu gung susue angin. Nah, dari situlah si Bratasena baru mengetahui bahwa oh, ternyata yang dimaksud hidup itu begini, karena kayu itu urip atau hidup, gung adalah yang kekal, susue angin ternyata bagaimana cara kita itu merawat kerja jantung sehingga napas ini keluar masuk itu tidak kena kendala apapun. Artinya kita itu memelihara tentang hidup kita itu. Mana lo tang letih malih. Bratasena waktu kepengen angsal ilmu kasampurnane dumadi kepanggih sinten? Yo nyelibange adohe. Kepanggih Begawan Durna. Lah, napa tujuane Begawan Durna kok teng mriku ngengken munggah ten alas Tebrosoro. Lah, alas Tebrosoro letake ten lengkae Gunung Reksamuka, panggonane ten lengkae alas napa? Tebrosoro. Nah, niki lho nembe pelajaran winginane mawon lho, sakniki niku wis bingung. Nggih. Jadi alase namine Tebrosoro, gununge diwastani Reksamuka. Napa artine Tebrosoro? Jadi siapapun yang mempunyai cita-cita yang luhur, maka di situ akan menghadapi beberapa rintangan. Ya. Tebro niku jalan, soro niku adalah napa? Susah niku adalah intine ada sing dihadapi. Nah, teng mriku supaya saged angsal ngelmu kasampurnaning dumadi mulane kengken mundhut kayu gung susue angin. Nggih.
Tapi di tengah-tengah alas Tebrosoro teng mriku wonten penggoda namine raksasa atau raksasa bernama Rukmuka dan Rukmakala. Nah, siapa Rukmuka dan Rukmakala? Yaitu barang siapa yang punya cita yang tinggi, yang luhur, maka orang itu harus bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Jadi Rukmuka dan Rukmakala adalah nafsu kita sendiri di saat kita itu mau menjadi Bratasena. Nah, maka di situ dikalahkan oleh Bratasena raksasa yang bernama Rukmakala itu. Ya, setelah dibunuh ternyata perwujudan dari Rukmuka dan Rukmakala adalah dua dewa. Siapa di antara dewa itu? Masih ingat? Masih ingat? Satu, Dewa Ruci terus. Sing setunggal namine Bathara Bayu, sing setunggal namine Bathara Brahma. Pun diangen-angen niki. Niki soalnya tak ulang-ulang terus. Kula kepengin ngerti. Sapira kecerdasane jenengan? Ben ra rugi le seragam, ben ra rugi le teko. Soalnya niki penting. Jadi setiap kita itu menghadapi atau kepingin mempunyai cita-cita, di saat kita di cita-cita itu tiba-tiba kita tuh menyerah, berarti kena godane Rukmuka lan Rukmakala. Ngoten to? Nggih.